Qin Yichen adalah identitas yang asal-asalan, tapi omong-omong itu juga benar. Apalagi jika Ruodi 1000 tidak membiarkannya membacanya dengan benar. Masih ada peluang untuk bertarung berdampingan di masa depan. Pada saat itu, secara alami Anda akan tahu siapa diri Anda. Namun, apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah bahwa identitas klan macan putih saja yang memberikan penghormatan hikmat kepada kupu-kupu. Dan dia menghormati kata-kata, itu memang keturunan klan macan putih. Dia bisa bertarung bersama orang dewasa. Ini kehormatan keluarga saya. Sudut mulut Qin Yichen berkedut. Dia tidak pernah bermaksud untuk menikmati pujian dari ras lain seperti Demon Rache. Jika tidak, dia tidak akan sengaja tidak menonjolkan diri. Tidak ada lagi orang dewasa dan orang dewasa. Suatu berkah melihat sayap kupu-kupu mingguang muncul kembali, kan? Melihat lampu pompa Qin Yichen, Dai Zhongshan tertawa, dan sepertinya berpikir yang pertama benar. Segera, Qin Yichen kembali berkata, kalian, apa yang terjadi hari ini? Begitu komentar ini keluar, Qin Yichen tidak perlu menunjukkannya, dan Butterfly Zhongshan berkata, Tuan muda yakinlah, lelaki tua itu bersumpah atas nama saya, dia tidak akan pernah membocorkan setengah poin pun. Qin Yichen sedikit mengangguk. Tidak ada keraguan. Karena masalah ini sudah terungkap, dia masih punya kesempatan untuk lari. Tapi jika 1000 orang bisa lari, bisakah mereka menjalankan candi? Terlebih lagi, Butterfly Zhongshan segera menginstruksikan 2 anggota klan untuk berkeliling semua kewaspadaan. Jika ada yang salah, tidak perlu lunak. Ini bukan pembunuhan keluarga kupu-kupu mingguang. Sebaliknya, keluarga kupu-kupu mingguang sangat mendambakan kedamaian dan ketenangan. Jika tidak maka tidak akan dekat dengan perlombaan roh halus. Tapi Butterfly Zhongshan tahu bahwa semuanya harus diprioritaskan. Belum lagi Qin Yichen atau mereka. Hampir semua etnis di langit berbintang ini adalah musuh. Jadi mengapa harus lunak? Tepat pada saat ini, Qin Yichen melihat 1000 kupu-kupu mengenakan bibir sakura. Dan Ying-Ying memberikan hadiah. Hari ini, terima kasih banyak tuan muda. Sehingga 1000 gaun dan sesama telah menemukan tulang kupu-kupu. Qin Yichen tersenyum dan melambaikan tangannya. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada gadis 1000 itu. Karena bagaimanapun, gadis itu lebih suka menyerahkan wajah lain-lain ini daripada membunuh surga abadi yang tidak bersalah, bukan? Heaven Immortal 2 kata, cukup banyak kesenangan. Tetapi mendengar kupu-kupu 1000 berpakaian untuk sementara waktu, bagaimana dia tidak bisa bereaksi pada saat ini? Pemuda di depannya sedang mengujinya. Jika dia benar-benar menembaknya pada saat itu, belum lagi apa akibatnya. Bahkan jika Qin Yichen tidak melawan dan membiarkan sayap kupu-kupu menembus jantungnya, kupu-kupu 1000 tidak akan memandang rendah dirinya selamanya. Juga karena pilihan kupu-kupu 1000. Qin Yichen hanya melihat 2 miliknya dan menganggapnya sebagai teman. Setelah mewaspadai sekeliling, Butterfly Zhongshan berjalan ke aula besar lagi, sambil mengayunkan tinjunya. Ya, saya masih belum tahu nama tuan muda. Begitu kata ini keluar, Butterfly 1000 sedikit malu. Anda harus tahu bahwa banyak dari 10.000 keluarga dapat menyimpulkan ras dari nama belakang mereka. Meskipun pertempuran ini telah membawa hubungan lebih dekat, lagi pula, Dai 1000 tidak dapat memikirkan apapun yang dapat membuat pihak lain percaya sepenuhnya dan merasa nyaman. Tapi Butterfly Zhongshan tidak peduli. Sebagai pembangkit tenaga listrik tua, dia secara alami mempertimbangkan lebih banyak pakaian daripada Butterfly 1000. Selain itu, jika pihak lain benar-benar tidak ingin memiliki lebih banyak hubungan dengan mereka, dia dapat melaporkan nama palsu. Qin Yichen mengerang dan berkata sambil tersenyum, Qin Yichen, Qin Yichen. Tapi kupu-kupu 1000 membisikkan nama Qin Yi, dan kemudian dia tersenyum, Tuan Muda Yichen. Butterfly Zhongshan juga merupakan kepalan lengkung, Tuan Muda Qin. Qin Yichen tersenyum dan menundukkan kepalanya. Setelah salam dingin, dia secara resmi diakui dengan kupu-kupu 1000, dan kemudian dia meletakkan lampu pompa di jalur kelompok cahaya di kuil. Untungnya, itu tidak dirusak oleh kekuatan abadi. Setelah nada ansong, Qin Yichen melihat ke arah Butterfly 1000 dan tersenyum. Tunggu apa lagi? Mari kita bagi dengan cepat, dan alien provinsi akan mendapat masalah ketika mereka menemukannya di sini. Begitu ucapan ini keluar, saya melihat kupu-kupu 1000 menyanyikan tubuh yang menyenangkan bergetar, dan kemudian dia melambai lagi dan lagi. Tuan Muda Yichen, hal-hal ini. 1000 bernyanyi, tidak ada wajah untuk ditutup. Kupu-kupu Zhongshan juga menghela nafas, dan tampaknya sedikit bersalah, ya. Leluhur menjadi heroik dan tanah air mereka hilang. Tetapi saya telah hidup selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu berapa banyak ras iblis yang disebut. Itu benar-benar tak tertahankan. Terlihat masih ada rintangan di jantung Butterfly 1000 dan lainnya. Namun, Qin Yichen menyeret lengan giok yang pertama dan membawanya ke kelompok cahaya terlepas dari sebanyak itu. Lihat, ini, diwariskan kepada kita oleh nenek moyang kita. Kami. Kupu-kupu 1000 bernyanyi. Qin Yichen mengangguk, mengulangi dengan tegas. Ya, ayo. Ujung jari berada di atas kelompok cahaya. Dan dengan kilatan cahaya, peninggalan pembangkit tenaga naga sejati jatuh ke tangan kupu-kupu 1000. Saya harus mengakui bahwa ras naga sejati yang pernah mendominasi surga dan bumi memang sangat kaya.
Dai Zhongshan menatap matanya, tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Tuan Muda Qin, tidak bisa. Qin Yichen mengabaikannya, tetapi malah menembus jalur kelompok cahaya, dan tidak merawat klan kupu-kupu cerah yang hadir. Melihat harta karun di telapak tangan, 1000 kupu-kupu berada di tengah kerumunan, tetapi matanya dipenuhi dengan 10.000 emosi. Harta karun ini sangat berharga, tetapi tampaknya di aula besar ini, mereka telah merebut kembali lebih banyak barang berharga daripada harta itu sendiri. Selama periode ini, Qin Yichen berkumpul di peninggalan leluhur, sementara kupu-kupu Chongshan berangkat untuk menyembunyikan semua tulang alien, dan kemudian mencari harta karun pada mereka. Sepanjang garis ini, Butterfly 1000 dan yang lainnya tiba-tiba merasakan apa artinya menjadi kaya. Anda tahu, sejak langit dan bumi berpindah tangan, keluarga kupu-kupu cerah mereka tidak lagi makmur. Hari ini dikatakan sebagai ras kelas 3, tetapi sebenarnya tergantung pada warisan nenek moyang. Faktanya, dalam situasi mereka lebih dikecualikan daripada 3 ras aliran lainnya. Setelah mengangkat alis dan mengembuskan napas kali ini, mereka masih penuh dengan reward, yang bisa dikatakan membuat pakaian Butterfly 1000 merasakan kegembiraan yang tak terduga. Perjalanan Qin Yichen juga mendapatkan banyak harta. Namun, selama inventarisasi, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, saya mendengar bahwa harimau hitam dan ular biru tua memiliki bunga 9 warna. Tidak ada yang ditemukan pada mereka? Dai Zhongshan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Tuan Muda Qin tidak tahu. Orang tua telah mendengarnya. Dikatakan bahwa untuk menyenangkan ras iblis, orang-orang ini telah mendedikasikan bunga 9 warna untuk ras iblis sebelumnya. Jadi begitu, Qin Yichen menundukkan kepalanya. Itu tidak buruk bagi kami. Lagi pula, memegang bunga 9 warna sama dengan mengekspos diri mereka sebagai pembunuh lurong. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba melihat bahwa di tengah langit yang membeku, fluktuasi besar tiba-tiba meletus. Gelombang ini bisa menyapu hingga ke Qin Yichen. Saya khawatir pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis di langit berbintang terdekat dapat merasakannya. Bagaimana ini? Kulit Qin Yichen berubah. Hanya pertempuran itu, meskipun itu berarti halilintar, itu tidak akan menjadi gelombang 1000 harimau yang membunuh makhluk abadi. Biarkan Demon Raja menyadarinya.